Friend, kali ini masih bicara utang ya, karena gue dapat komen seperti ini gitu ya. Nah, sebelum gue bicarain ini, gue cuma mau kasih informasi aja ke lo, kalau ada pengamat atau politikus bilang, eh, presiden nanti akan dibebani hutang, diwariskan hutang oleh Jokowi, atau eh, anak cucu akan diwariskan hutang gitu ya. Bukan utang aja sebetulnya ya, kalau mau fair mereka juga bilang, presiden nanti juga mungkin cuma duduk manis karena semua sudah dibangun sama Jokowi. Infrastruktur dari jalan tol, jalan non-tol, bendungan, terus pelabuhan, airport, itu sudah dibangun gitu ya. Juga itu juga akan dinikmati oleh anak cucu. Kan nggak mungkin Jokowi pensiun terus dia kantongin untuk dibawa pulang ke rumahnya, ya nggak gitu kan. Nah, kita bahas masalah ini ya. Kejadian ini itu tahun 2021 untuk laporan keuangan tahun 2020. Yang gua tampilkan itu data-data keuangan atau berita itu tahun 2022. Jadi sudah update banget gitu ya. Tapi oke lah gitu ya. Gua akan bahas. Nah, BPK ini tahun 2021 itu khawatir kalau kita tidak bisa bayar hutang gara-gara eh, rasio utang kita sudah melebihi dari yang ditentukan oleh IMF gitu ya, sebesar IMF itu menentukan 25 sampai 35% gitu ya. Nah, kita sudah lebih dari itu. Nah, tetapi undang-undang kita itu memperbolehkan kita berhutang 60% dari PDB dan kita belum melewati itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut Menteri Keuangan itu ya, itu bukan Indonesia aja yang melebihi dari itunya aturannya IMF, karena pada saat itu pandemi Covid, Amerika bahkan sampai 130 lebih gitu ya. Jadi itu adalah dalam rangka belanja negara untuk menutupi Covid gitu ya, untuk menangani Covid. Ya, seperti di video gue kemarin ada 1.600, ya kita maklum aja, kita harus bijak melihat 1.600 itu untuk apa. Kalau itu nggak ngutang, biarin aja tuh rakyat pada mati, pada kelaparan. Malah kan padanya mintanya lockdown, tapi Jokowi nggak semi lockdown gitu kan. Nah, itu yang menjadi kita harus bijaksana gitu ya. Nah, di situ juga disebutin ada 124 yang ngantri untuk pengampunan masalah utang, kita enggak gitu ya. Dan di video gue juga disebutin, gue bilang gitu, kita juga harus melihat komposisi utang itu. Dari utang itu ternyata kan sebagian besar, hampir 90%-nya itu adalah surat utang. 88-nya, 80%-an itulah diutanginnya ke masyarakat Indonesia, terutama BUMN gitu ya. Kalau menurut gua kan itu masih aman-aman aja akhirnya gitu, karena itu masih antara kasarnya tuh bapak dengan anak gitu loh, ya kan. Nah, kalau gua memposting sesuatu itu, sebelum gue mendapat sesuatu yang bisa bisa mengklarifikasi postingan gue itu, gue akan posting. Jadi kita berimbang lah. Kalau lu memposting juga harus tanya, harus cari dulu jawabannya apa. Misalnya BPK bilang begini, jawabannya apa dari itu? Itu semua harus diposting. Kesimpulannya biar biar audiens yang menyimpulkan gitu. Oke.